Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas AP23B ingin mempresentasikan hasil observasi kami terkait tugas mata kuliah Governansi Digital terkait implementasi e-government di Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Siska Nurul Aini dan rekan saya Arini. Selanjutnya kita langsung bahas terkait hasil observasinya. Baik, penjelasan pertama mengenai website Dinas Kesehatan akan dijelaskan oleh rekan saya hari ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait website Dinas Kesehatan. Website Dinas Kesehatan merupakan domain dari Diskominfo, bukan domain sendiri. Jadi Dinkes cuma sebagai pengelola atau pengguna website, karena pembuat websitenya dibuat oleh Diskominfo. Jadi jika ada kendala, website error, melaporkannya ke Diskominfo. Jadi Diskominfo yang memperbaikinya. Selanjutnya terkait fitur layanan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Fitur layanan di Dinas Kesehatan, awal mula pembuatan fitur layanan di dalam website itu rencana akan digabung oleh Labkesda dan Puskesmas. Tapi setelah didiskusikan kembali, akhirnya tidak digabung dengan web Labkesda dan Puskesmas. Jadi itu terpisah. Karena fitur layanan tersebut seharusnya masuknya ke Labkesda dan Puskesmas. Ternyata kalau digabung menjadi ribet karena Labkesda dan Puskesmas mempunyai websitenya masing-masing. Jadi sebetulnya website hanya ada di dinas dan fitur layanannya ada di dinas. Berhubung setiap puskesmas mempunyai websitenya masing-masing, jadi fitur layanannya tidak digabung. Karena kalau digabung fitur layanannya ada di dinas tapi pelayanannya ada di puskesmas, jadinya mungkin ribet. Jadi di website Dinkes itu fitur layanan tidak ada penjelasan atau informasinya. Terkait fitur layanan, sebelumnya kami sudah riset di website Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang. Nah, di dalam informasi website tersebut ada informasi terkait fitur layanan yang tidak tersedia penjelasannya. Jadi setelah kami wawancara, itu hasil dari wawancara terkait fitur layanan tersebut. Selanjutnya terkait tugas pokok di Dinas Kesehatan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi salah satu tugas pokok di Dinas Kesehatan terdapat pengendalian atau pencegahan penyakit. Salah satunya yang kami ketahui ada program pengendalian dan pencegahan penyakit stunting. Sejauh ini Dinas Kesehatan sudah banyak inovasi-inovasi stunting. Salah satunya yang terkenal adalah program Sarita Cantik. Jadi setiap remaja putri atau santriwati mengkonsumsi obat tablet penambah darah secara serentak setiap hari Selasa. Salah satunya itu untuk mencegah stunting. Terus ada aksi bergizi di setiap sekolah-sekolah ataupun pesantren. Selanjutnya ada komponen perangkat keras hardware yang mendukung operasional di Dinas Kesehatan. Yang pertama ada komputer dan laptop. Itu digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, pengolahan data, dan pembuatan laporan dan akses informasi. Yang kedua ada server, yaitu untuk menyimpan data dan aplikasi penting seperti sistem informasi kesehatan dan data kepegawaian dan juga keuangan. Yang ketiga printer dan scanner, itu digunakan untuk mencetak dokumen dan melakukan digitalisasi arsip. Yang keempat ada perangkat penyimpanan eksternal atau hard disk external flash drive, itu digunakan untuk pencadangan data dan transfer informasi. Yang kelima ada perangkat telepon dan komunikasi untuk mendukung komunikasi internal dan eksternal. Yang terakhir ada perangkat khusus kesehatan, misalnya perangkat untuk telemedis, mobil, ambulan, dan lain-lain. Selanjutnya ada terkait aplikasi di Dinas Kesehatan akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi terkait aplikasi di Dinas Kesehatan ada 5 bidang. Di dalam bidang tersebut mempunyai aplikasi masing-masing. Kalau untuk SIP atau izin praktik kerja biasanya dilakukan oleh bidang SDK. Karena kalau Promkes tidak mengelola aplikasi untuk izin tenaga kerja, karena itu ada bidangnya masing-masing. Di bidang PEP juga terdapat informasi mengenai izin praktik tenaga kerja. Yang terakhir tentang kegiatan rutin Dinas Kesehatan. Kegiatan rutin Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang setiap bulannya yaitu melakukan sosialisasi setiap minggunya. Itu pun tidak satu bidang saja, melainkan setiap bidang melakukan sosialisasi karena programnya banyak.
Jadi masing-masing bidang melakukan kegiatannya masing-masing dan sosialisasi itu ada dan dilakukan setiap minggu atau bulannya. Di dalam website Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang juga tersedia fitur aduan. Ini disediakan sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai hal terkait pelayanan kesehatan. Nah, beberapa tujuan utama dari fitur ini itu meliputi yang pertama ada pelaporan pelanggaran atau malapraktik, selanjutnya ada pengaduan terhadap pelayanan, terus ada pelaporan kondisi fasilitas kesehatan, ada penyampaian saran dan masukan, laporan isu kesehatan masyarakat, dan permintaan informasi. Nah, dengan adanya fitur aduan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang dapat memperoleh umpan balik langsung dari masyarakat yang sangat berharga untuk melakukan evaluasi, perbaikan, dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Selain itu, fitur ini juga menunjukkan transparansi dan akuntabilitas Dinas Kesehatan kepada publik. Nah, jadi kesimpulan dari observasi kami terkait Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang ini saat ini belum dapat memberikan pelayanan secara online yang terintegrasi dan komprehensif. Meskipun website tersebut kemungkinan sudah ada dan berfungsi sebagai sumber informasi terkait layanan kesehatan yang tersedia di Labkesda dan Puskesmas, fitur-fitur layanan digital yang memungkinkan masyarakat untuk berinteraksi dan mengakses layanan secara langsung seperti pendaftaran online, konsultasi daring, atau akses catatan kesehatan belum terimplementasi secara efektif di platform dinas. Jadi, peran website Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang saat ini lebih dominan sebagai penyedia informasi statis mengenai pelayanan kesehatan, belum sebagai platform aktif untuk memberikan pelayanan secara daring kepada masyarakat. Upaya ke arah e-government di sektor kesehatan Pandeglang masih memerlukan pengembangan lebih lanjut, terutama dalam hal integrasi sistem dan penyediaan fitur layanan digital yang terpusat dan mudah diakses melalui website Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang. Baik, itulah hasil observasi kami terkait Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.